Nah, saya sekarang ke Pak Askan ya, sebagai konsultan bisnis ini. Ini dari sudut pandangnya Pak Askan ini seperti apa, Pak? Apakah karena memang tidak ada strategi diterapkan oleh PTS sehingga mungkin kalah survive bersama perguruan tinggi lainnya atau bagaimana? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Sri. Jadi pemirsa sekalian, seringkali kalau kita bicara perguruan tinggi swasta itu nggak lepas dari unsur bisnis ya. Kenapa? Karena ya kalau nggak ada unsur bisnis bagaimana menghidupi karyawan, menghidupi dosen dan sebagainya. Maka kemudian bicara bisnis adalah bicara kemampuan menjual sesuatu, menjual produk, kaitannya dengan produk PTS itu sendiri. Nah, sebagaimana sering saya bahas di training-training saya, di workshop, bahkan saya bahas di buku saya yang nilai 5 ini, saya sering katakan bahwa kalau menjual sesuatu kita harus tahu buyer persona dari mahasiswa kita. Market need saat ini seperti apa? Market mahasiswa, market need orang tua mahasiswa seperti apa? Karena nggak semua PTS itu ternyata sepi. Nah, contohlah sebuah kampus swasta di Malang, kantornya di Jakarta pusatnya, tapi dia punya perwakilan di Malang ini. Itu anaknya teman saya yang harusnya mau masuk PTN bisa, dia nggak mau gitu malah. Kenapa dia malah milih PTS itu? Kenapa? Karena dia melihat ada value dari PTS itu, ada benefit, ada nilai tawar yang sangat kuat. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh perguruan tinggi yang hari ini agak sepi begitu. Jadi memang kebijakan pemerintah perlu dikoreksi, tapi di luar itu ada sesuatu yang harus kita introspeksi. Ini tantangan kalau bahasa motivasi. Kebetulan saya juga sering diminta ngisi motivasi. Jadi buktinya yang lain masih rame gitu. Bahkan ada yang sampai kemudian jumlahnya juga masih banyak begitu ya. Dan itu di Malang gitu. Jadi apa yang ditawarkan itu yang harus dipikirkan masa-masa, di mana kebetulan kampus negeri belum menawarkan itu begitu. Contoh misalnya tema-tema entrepreneurship misalnya, di mana kampus negeri tidak ada realisasi konkret dari tema itu. Kampus tersebut nggak lulus kalau nggak punya bisnis misalnya, nggak jurusan apapun harus punya bisnis, baru bisa lulus, baru bisa skripsi. Kalau enggak, maka dia nggak bisa skripsi. Nah, itu contoh malah yang menjadikan orang tua tertarik. Kenapa? Daripada anak saya jadi karyawan, mending dia punya ilmu bisnis. Suatu saat, kalau toh dia misalnya tidak diterima di kerjaan, dia bisa punya ilmu bisnis. Sehingga kemudian itu laku gitu. Nah, kemudian ada lagi trik kampus swasta yang lain, misalnya dengan promosi keluar pulau, Indonesia Timur misalnya ya. Kerjasama dengan pemerintah setempat ya, dengan Pemkab, dengan Pemkot, kemudian bahasa-bahasa tertentu, di mana orang luar Jawa itu suka kalau kuliah di Jawa begitu, suka kalau kuliah Jawa, apalagi dengan beberapa fasilitas yang ditawarkan. Itu contoh. Artinya apa? Artinya kampus swasta hari ini punya tantangan yang luar biasa untuk berpikir keras bagaimana agar produknya tetap laku begitu. Nah, inilah yang mungkin perlu kita diskusikan lebih dalam. Sambil menunggu kebijakan berubah barangkali, ya kan? Barangkali. Kalau kata Stephen Covey di buku Seven Habits itu kan kita nggak boleh terlalu tergantung pada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Kebijakan pemerintah kan nggak bisa kita kendalikan, karena itu semakin melemahkan gitu. Maka mari kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi menarik kan, sehingga suatu saat andai kemudian kebijakan berpihak kepada kampus swasta malah semakin booming kan begitu, karena kita sudah siap dengan keadaan terhimpit saat ini. Nah, mungkin itu pendekatan dari solusi ya. Iya, harus ada ide-ide yang out of the box gitu. Bahkan saya bilang without inovasi yang harus dites ke market. Apa yang menarik ya gitu? Apa yang menarik ya gitu. Jadi sampai saya pernah bahas nama kampus itu ternyata menjual, Mbak. Nama kampus itu menjual. Bukan hanya isinya, namanya menjual. Kalau Pak Akum tadi nama, kalau Pak Akum tadi dari ideologis, kemudian yang kedua dari apa tadi Pak? Komunitas masuk ke organisasi atau karena prestasi. Nah, saya kadang bahas dari nama aja itu sudah menjual kampus itu, gitu. Nama saja. Jadi calon mahasiswa senang apa? Kemudian calon orang tua mahasiswa senang apa gitu. Nah, itu yang harus kita ramu sedemikian rupa sehingga kita masuk di top of mind namanya. Top of mind itu ketika orang nyebut kampus, kita masuk di, ya inilah salah satu yang ingin saya pilih. Kalau saya nggak lolos di sini, masuknya di sini gitu. Atau seperti kampus swasta tadi, ternyata ada loh, Pak Agus, anak itu yang nggak mau masuk negeri gitu. Mengapa ya? Karena dia tahu track record alumni kampus swasta tersebut gitu.
Nah ini yang menjadi menantang. Nanti barangkali lebih menjadi menarik kalau kita perdalam gitu Mbak Sri. Oh tentu saja ya. Ini langsung dari konsultannya langsung Pak Agus.